Selamat datang di video pembelajaran kimia untuk materi stoikiometri dan hukum dasar kimia. Pada video kali ini kita akan membahas bersama untuk submateri konsep mol. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang bagaimana atom-atom akan memiliki massa yang berbeda-beda satu dengan yang lain, meskipun ukurannya atau jumlah partikelnya sama. Kemudian, dari masing-masing atom ini dapat kita ukur massanya dengan cara membandingkan satu atom dengan atom yang lain. Jadi, kita pilih satu atom sebagai pembandingnya. Kalau di sini kita memilih atom C12 sebagai standar atau pembanding untuk menentukan massa suatu unsur yang lainnya. Karena atom C12 ini merupakan isotop yang paling banyak terdapat di alam dan yang paling stabil. Nah, massa satu atom C12 ini kalau diukur dengan spektrometer massa menunjukkan sebesar 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Karena angka tersebut sangat kecil, maka ditetapkan suatu satuan massa untuk menetapkan massa partikel yang sangat kecil tersebut, yaitu satuan massa atom. Jadi, dari massa satu atom C12 itu disetarakan dengan 12 SMA. Jadi untuk 1 SMA itu sendiri kan memiliki besar sama dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Karena massa satu atom C12 adalah 1,99268 dikali 10 pangkat min 23 gram, maka 1 SMA-nya itu sendiri akan memiliki massa 1/12 dikali 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram sama dengan 1,66 kali 10 pangkat 24 gram. Jadi massa atom relatif disimbolkan dengan AR, adalah perbandingan massa rata-rata satu atom, satu unsur dengan massa satu atom C12. Ya, kemudian bagaimana menghitungnya? Kalau kita melihat contoh soal dari buku paket halaman 168, massa rata-rata satu atom unsur N adalah 2,3259 kali 10 pangkat min 23 gram. Berapa massa atom relatif AR untuk unsur N tersebut? Jika diketahui massa satu atom C12 adalah 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram, maka jawabnya adalah AR untuk unsur N sama dengan massa rata-rata satu atom unsur R per 1 SMA. Jadi kita masukkan massa rata-rata satu atom unsur N dibagi dengan 1/12 dikali massa satu atom C12. Akan didapatkan AR untuk unsur N adalah 14,0067. Karena bilangan yang didapatkan di sini adalah bilangan desimal, dapat kita bulatkan ke satuan terdekat. Jadi, untuk ARN 14,0067 kita bulatkan menjadi 14. Kemudian, jika unsur-unsur sendiri dapat bergabung membentuk suatu molekul senyawa, maka bagaimana menghitung massa molekul senyawa tersebut? Menentukan massa molekul satu senyawa tersebut juga dapat dilakukan dari membandingkan massa satu molekul senyawa tersebut dengan 1/12 massa satu atom C12. Dengan rumusnya sebagai berikut. Cara yang lainnya, menghitung massa molekul relatif suatu molekul senyawa dapat dihitung dengan menjumlahkan massa atom relatif dari unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Jadi, massa molekul relatif di sini kita tuliskan sebagai MR. MR sama dengan jumlah dari AR, dari unsur penyusun molekul tersebut. Oke, sebagai contohnya, dari halaman 170 nomor 1. Molekul C2H5OH. Kita hitung massa molekul relatifnya, MR C2H5OH. Kita hitung berdasarkan AR dari masing-masing unsur penyusunnya. Terdapat unsur C, unsur H, dan unsur O. Ada 2 unsur C, maka kita kalikan ARC-nya dengan 2. 2 kali ARC. Ditambah dengan ARH. Ada 6 atom hidrogen, maka 6 kali ARH. Ditambah lagi dengan ARO. Ada 1 atom oksigen, maka dikalikan 1. Di 2 kali ARC, ditambah 6 kali ARH, ditambah 1 kali ARO. Perhitungannya sebagai berikut. Maka didapatkan massa molekul relatif untuk molekul C2H5OH sebesar 46. Jika tadi kita menghitung massa atom relatif
dari unsur dan molekul, maka bagaimana menghitung dari jumlah atom yang ada di suatu unsur atau molekul senyawa? Menghitung untuk jumlah atom, ion, atau molekul dalam satu senyawa dapat digunakan dengan mol. Satuan mol adalah banyak zat yang mengandung partikel elementer, seperti atom, molekul, dan ion, sebanyak dari bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jumlah mol biasanya dilambangkan dengan N kecil. Jadi jumlah partikel suatu atom, molekul, atau ion sama dengan banyaknya mol dikalikan jumlah bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi untuk menghitung mol itu sendiri, kita dapat menemukan dengan rumus jumlah partikel dari atom, molekul, atau ion dibagi dengan bilangan Avogadro. Itu jika kita menghitung mol dengan mengetahui jumlah partikel dari suatu atom, molekul, atau ionnya. Sebagai contoh pada halaman 176, nomor 1. Berapa jumlah atom perak dalam 3 mol perak? Maka jumlah atom perak adalah 3 mol perak dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol perak. Jadi kita akan mendapatkan dari hasil perkaliannya jumlah atom perak sebanyak 1,8 dikali 10 pangkat 24. Cara lain untuk menghitung mol adalah membandingkan massa unsur atau senyawa dengan massa atom relatif atau massa molekul relatifnya. Kemudian, sebagai contohnya pada buku paket halaman 179 nomor 2. Berapa jumlah mol zat berikut? Untuk poin A. Berapa jumlah mol untuk zat besi atau Fe yang masanya 14 gram dengan air Fe adalah 56. Maka molnya dapat kita hitung dengan membagi massa Fe dengan massa atom relatif Fe. 14 gram Fe dibagi 56 gram Fe sama dengan 0,25 mol. Maka dari 14 gram besi, besar nilai molnya adalah 0,25 mol. Kalau dalam rumus menghitung mol tadi kita mendapatkan mol sama dengan massa unsur dibagi dengan massa atom relatif, maka untuk menghitung massa suatu unsur dapat kita lakukan dengan mengkalikan mol unsur dengan massa atom relatifnya. Untuk senyawa dapat dilakukan dengan mengkalikan mol senyawa dengan massa molekul relatifnya. Sebagai contohnya, pada halaman 179 nomor 1. Untuk poin A. Berapa gram massa dari 6 mol natrium dengan air Na adalah 23. Massa Na dapat kita hitung dengan mengkalikan mol Na dengan massa atom relatif Na. Karena mol dikalikan 23 gram. Akan didapatkan massa Na adalah 138 gram. Kemudian dapat kita hitung juga massa suatu unsur tiap 1 molnya, atau dapat kita sebut sebagai massa molar unsur. Jadi massa molar unsur adalah besarnya massa suatu unsur tiap 1 mol unsur tersebut. Sebagai contohnya, dari halaman 179 tadi, jika kita memiliki 138 gram Na untuk 6 mol Na, maka dapat kita hitung massa molarnya 138 dibagi 6. Akan kita dapatkan massa molar unsurnya adalah 23 gram per mol. Juga cara yang sama dapat kita hitung massa molar suatu senyawa, yaitu massa molekul suatu senyawa dibagi dengan mol molekul senyawa. Selanjutnya, selain kita dapat menghitung massa suatu unsur atau senyawa, dari mengetahui mol unsur atau senyawa tersebut, kita juga dapat menghitung volume unsur atau senyawa pada beberapa kondisi. Jika kita menghitung volume, maka kaitannya adalah senyawa tersebut berfasa gas. Yang pertama, pada tekanan dan temperatur standar atau STP, di mana volume 1 mol gas pada 0 derajat Celcius dan 1 atm besarnya adalah 22,4 liter. Sehingga untuk menghitung volume gas pada tekanan dan temperatur standar atau pada STP, dapat kita hitung dengan mengkalikan jumlah mol gas dikali dengan 22,4 liter. Sebagai contohnya pada buku paket halaman 181 nomor 1. Hitunglah volume dari 4,4 gram gas karbon dioksida atau CO2 yang diukur pada keadaan standar. Maka diketahui massa dari gas karbon dioksida dalam 4,4 gram dan juga MR dari CO2
adalah penjumlahan dari 1 ARC dan 2 ARO. Maka didapatkan 12 ditambah 16 ditambah 16, yaitu 44. Maka dapat kita hitung berapa mol dari CO2, yaitu massa CO2 dibagi dengan massa molekul relatif CO2. Maka didapatkan mol CO2 adalah 0,1 mol. Dari besar mol CO2 yang kita temukan, dapat kita tentukan volume CO2 pada STP atau keadaan standar dengan mengkalikan 0,1 mol CO2 dengan 22,4 liter. Maka kita mendapatkan volume 0,1 mol CO2 pada STP adalah 2,24 liter. Kondisi yang kedua yaitu pada tekanan dan temperatur tertentu yang tidak standar. Kita dapat menghitung volume gas. Menggunakan persamaan rumusnya adalah PV-nRT, di mana P adalah tekanan, V adalah volume, N adalah mol, R adalah tetapan gas dengan besar 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin, dan T adalah temperatur pada derajat Kelvin. Oke, sebagai contohnya kita lihat pada buku paket halaman 182 nomor 1. Berapa volume 3 mol gas nitrogen pada temperatur 27 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm? Maka dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan rumus PV sama dengan nRT. Dengan N 3 mol, T 27 derajat Celcius, atau kita ubah Kelvin menjadi 300 derajat Kelvin, dengan R 0,082 liter atm per mol derajat Kelvin, dan tekanannya adalah 1 atm. Maka dapat kita hitung volumenya sama dengan mol dikali R dikali temperatur dibagi tekanan. Nah, masukkan masing-masing komponen yang sudah kita punya, dan kita akan mendapatkan volume gas nitrogen adalah 73,8 liter. Kemudian pada kondisi yang ketiga, pada temperatur dan tekanan dengan mengetahui gas lain, dapat kita gunakan dengan persamaan rumus V1 per V2 sama dengan N1 per N2, di mana V1 adalah volume gas 1, V2 adalah volume gas 2, N1 adalah jumlah mol gas 1, dan N2 adalah jumlah mol gas 2. Sebagai contohnya kita lihat pada buku paket pada halaman 183. Pada temperatur dan tekanan tertentu, T dan P, massa 15 liter gas NO adalah 3 gram. Pada temperatur dan tekanan yang sama, berapa volume dari 8 gram gas metana atau C4? Yang menggunakan persamaan rumusnya, V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, kita memiliki dua macam gas adalah NO dan CH4 atau metana. Masing-masing gas kita hitung massa molekul relatifnya. mRNO adalah penjumlahan dari ARN dan ARO. ARN sama dengan 14, ARO sama dengan 16. Jadi kita menambahkan 14 ditambah 16 sama dengan 30. Kemudian MrCH4 kita menambahkan 1 ARC dan 4 ARH. 1 ARC sebesar 12 dan 4 ARH. 4 dikali 1. Maka kita menjumlahkan 12 ditambah 4, itu 16. Kemudian kita dapat menghitung mol dari masing-masing gas dengan mengetahui massa dan massa molekul relatifnya. Mol gas NO kita hitung dengan mengkalikan 3 gram NO dibagi dengan 30 gram NO. Maka hasilnya adalah 0,1 mol gas NO. Kemudian gas yang kedua adalah CH4. Mol gas CH4 dapat kita hitung dengan mengkalikan massa CH4 adalah massa dari gas CH4 adalah 8 gram dibagi dengan massa molekul relatif CH4 yaitu 16 gram per mol. Sehingga dapat kita temukan mol untuk CH4 adalah 0,5 mol. Setelah kita mengetahui dua nilai mol dari masing-masing gas dan satu nilai volume dari gas NO, kita dapat menemukan volume dari gas CH4. Dengan persamaan rumus tadi, kita masukkan untuk gas 1 adalah NO dan gas 2 adalah CH4. Maka volume gas NO per volume gas CH4 sama dengan mol NO dibagi mol CH4. Kita masukkan komponen yang kita punya, 15 liter bagi volume CH4 sama dengan
0,1 dibagi 0,5. Maka dapat kita hitung dengan mengkalikan silang 15 liter dikali 0,5 sama dengan 0,1 dikalikan volume CH4. Didapatkan 7,5 liter sama dengan 0,1 volume CH4. Maka volume CH4 itu sendiri sama dengan 7,5 liter dibagi 0,1. Akan didapatkan 75 liter. Untuk kondisi yang terakhir adalah volume molar gas, yakni besar volume gas tiap 1 mol gasnya. Jadi sebagai contohnya, kalau kita tadi menghitung volume gas metana yakni 75 liter dan mol gas metana itu sendiri tadi adalah 0,5 mol, maka volume molar gas metana dapat kita hitung dengan membagi volume gas yang dimiliki dengan mol gas yang ada. 75 liter dibagi dengan 0,5 liter. Maka hasilnya untuk volume molar gas metana adalah 150 liter per mol. Jadi kesimpulan untuk konsep mol pada video pembelajaran ini adalah 1 mol adalah satuan yang digunakan untuk menghitung banyaknya zat suatu atom, ion, atau molekul. Dari mol ini dapat kita hitung massa suatu zat, volume suatu zat, serta jumlah partikel dari suatu zat itu sendiri. Selanjutnya dari video pembelajaran tadi, kita lanjutkan dengan mengisi LKPD. Berikut ini adalah LKPD untuk stoikiometri hukum dasar, submateri konsep mol. Dapat 10 soal, silakan dikerjakan pada bagian yang sudah disediakan. Kemudian kalian dapat mengumpulkan LKPD ini pada pertemuan berikutnya ketika pembelajaran tatap muka. Terima kasih, sekian untuk video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa.